Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan varian Omikron telah menyebar di 89 negara. WHO memperingatkan kasus baru Omikron dapat meningkat 2 kali lipat hanya dalam 1 hingga 3 hari ke depan. Dalam laporan terbarunya, WHO menyebutkan varian Omikron akan segera menyusul varian Delta sebagai varian yang mendominasi di sejumlah negara. WHO mencatat Omikron menyebar dengan sangat cepat bahkan di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. WHO memperingatkan seiring dengan meningkatnya kasus Omikron dapat menyebabkan rumah sakit pun mengalami kewalahan. Sementara itu antisipasi terhadap varian Omikron terus dilakukan diantaranya dengan mempersiapkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, lebih lanjut kita akan mengenal pemirsa bagaimana secara nasional sejumlah kriteria rumah sakit di Indonesia dan berapa jumlahnya. Yang pertama, kita akan simak terlebih dahulu mengenai berapa jumlah rumah sakit untuk per kelasnya. Kita simak bersama beberapa kelas A, B, C, D, dan D Pratama di sini. Apa yang membedakan? Kelas A ini harus memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medis spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 medik subspesialis. Jadi totalnya di sini ada 54 rumah sakit yang terdaftar. Kemudian untuk kelas B ada 403 rumah sakit, untuk kelas C 1.287 rumah sakit, kelas D 641 dan kelas D Pratama 4 rumah sakit. Apa yang membedakan D dan juga D Pratama? D Pratama ini hanya menyediakan 3 layanan kesehatan di dalam rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya kita akan simak bersama pemirsa untuk bagaimana kemudian dengan kepemilikannya didasarkan di sini. Sejumlah kriteria sudah kami jabarkan di sini di antaranya untuk kepemilikan rumah sakit berdasarkan kepemilikan adalah yang pertama ada swasta ataupun lainnya dimiliki oleh sekitar 597 rumah sakit jumlahnya. Kemudian untuk pemerintah dan kabupaten ada 552 sesuai dengan kabupaten kota. Kemudian untuk perusahaan ada 372, pemerintahan provinsi 131 dan organisasi sosial 306, organisasi keagamaan 162. Selanjutnya untuk kepemilikan lainnya, untuk kita simak jumlahnya di sini pemirsa. Selanjutnya adalah dimiliki untuk perorangan 49, TNI 103, BUMN 34, Kementerian Kesehatan 29, dan kementerian lainnya 14, serta Polri 44 untuk jumlah kepemilikan di sini. Kemudian bagaimana dengan persentase tempat tidur dan ruang rawat intensif yang disediakan ataupun proporsinya ideal yang harus dipersiapkan di sini. Nah, sesuai dengan sumber yang sudah kami lansir dari Kementerian Kesehatan.go.id menyatakan bahwa proporsinya untuk tempat tidur intensif ini harus memiliki 92,4% dari jumlah total yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian untuk ruang rawat intensif ada 7,6%. Sejumlah ini pun juga nantinya akan diberikan sejumlah adjustment terkait dengan juga bagaimana ketika kemudian ada kasus COVID. Kita belajar pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Juli dan Agustus, di mana kasus COVID yang cukup tinggi karena varian Delta menyebabkan untuk proporsi jumlah dari ruang rawat inap bagi penderita COVID dan juga non-COVID ini pun juga harus disesuaikan untuk setiap rumah sakitnya yang ada di sini. Kemudian bagaimana pula dengan jumlah tempat tidur rawat secara intensif secara nasional pemirsa? Untuk secara nasionalnya pun di sini pun kami lihat untuk terdatanya jumlah tempat tidur adalah 7.980 tempat tidur ICU, kemudian untuk tempat tidur NICU ada 4.202, kemudian untuk ICCU ada 1.266, sementara untuk HCU ada 5.595 dan juga PCU atau 1.635 tempat tidur yang terdata di sini. Itu adalah mengenal dari jumlah tempat tidur ataupun juga tempat rawat intensif dan juga jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Tentu kita berharap bahwa kasus dari COVID tentunya saat ini varian Omikron yang sudah menyebar saat ini pun tidak merebak seperti kita belajar pada bulan Juli dan Agustus lalu. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. didukung oleh